Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Un Wijanto di channel Un Wijanto. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya buat teman-teman, khususnya para pemain Facebook advertiser atau Facebook ad yang menjalani bisnisnya itu lewat Facebook ad, karena di samping saya ini adalah seorang praktisi yang cukup mumpuni dalam bidang Facebook ad. Siapa dia? Yaitu Mas Adi Mustafa. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Un. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Mantan meriang. Nah Mas Adi ini namanya Mas Adi Mustafa ini dari Purbalingga ya, buat teman-teman kalau belum kenal, tapi banyak yang kenal. Dia ini salah satu seorang advertiser yang cukup senior di dunia IM ya, karena udah cukup lama. Saya kenal beliau juga udah cukup lama. Plus dia juga adalah kakaknya seorang IM yang cukup ini juga ya. Itu kakaknya Mas Nafi ya, namanya? Iya, Mas Nafi Bayu ya? Iya. Nafi Bayu. Ya, Mas Adi ini juga kakaknya Mas Nafi Bayu Darmawan juga ya, kebetulan. Ya, semualah keluarganya beliau ini jadi kayak hidupnya ini di IM semua gitu. Alhamdulillah. Dan kaya-kaya gitu kan. Amin, amin. Nah, Mas Adi, saya mau bertanya nih, Iya. terutama untuk buat teman-teman juga nih, buat inspirasi sekaligus nanti ada strategi ya. Mas Adi ini sebelum mulai bisnis online itu ngapain aja dulu Mas? Dulu saya ceritanya setelah lulus SMA ya. Saya lulus SMA itu tahun 2005 ya. 2005 saya sudah lulus SMA. Terus waktu itu saya pengennya dulu pengen punya cita-cita jadi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Tapi pas pada waktu itu keluarga kami itu kena musibah ya, kena cobaan. Usaha bapak kami itu usaha di kayu sama nebasin buah-buahan itu gulung tikar ya, lumayan itu. Nah waktu itu kan saya punya keinginan untuk kuliah ya, tapi ya alhamdulillah pada saat itu udah bisa baca sedikit-sedikit situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi waktu itu aku punya satu keputusan yang harus aku itu ambil, yaitu saya cancel untuk kuliah. Saya memutuskan untuk bantuin usaha ya, dagang, untuk pengen melunasi utang-utang bapak kami ya. Yang waktu itu ya lumayan banyak sih. Dan waktu itu saya pertama itu bantu waktu pas masih SMA, kalau pas liburan itu ya udah pernah kayak bantu jualan gula di daerah Pemalang, Somal. Terus setelah itu saya ngambil disaranin sama paman saya. Waktu itu kan paman saya udah kerja di kapal pesiar, dan dia nyaranin untuk saya kuliah sana. Ya, Kuliah ya, tapi waktu itu ada pilihan juga sih, ada yang kursus, ada yang kuliah, dan saya ngambil kursus yang kursus gitu. Biar itu biar cepat ya, biar cepat. Terus kendala di uang juga nggak ada. Betul. Terus saya kursus di perhotelan di Jogja selama kurang lebih 3 bulan, terus magang 6 bulan di Hotel Bintang 4 di Hotel Hyatt ya, Grand di Hotel Hyatt Yogyakarta. Setelah itu saya ngeplay di kapal pesiar ya. Dari proses ngeplay itu banyak banget, sampai ribuan orang itu ngeplay. Sambil nunggu saya kerja lagi di hotel tempat saya training. Setelah itu ya alhamdulillah terima ya. Ya, ada interview, dipanggil, terus interview berikutnya dipanggil lagi, dan alhamdulillah final test itu interview sama user ya. Terus cek medical check up itu ya lumayan ketat, tapi alhamdulillah lolos ya. Ya alhamdulillah itu semuanya fit, sehat walafiat alhamdulillah. Cuma kendala di gigi ya. Gigi paling ya. Ya banyak yang berlubang, gerowong guys. Habis itu udah terus dicabut dan lolos, terus berangkat ke kapal pesiar tahun 2007. Pertama itu saya jadi cleaning service ya. Cleaning service. Pernah Mas? Ya, maksudnya cleaning service di
kapal pesiar. Oh, di kapal pesiar. Soalnya Ya. waktu itu saya ngambil trainingnya itu di housekeeping. Oh, di housekeeping di mana tuh, Mas? Itu kayak departemen di sebuah hotel yang fokus Oh, tentang iya. neker Ada kebersihan di gitu. departemen khusus gitu Iya. ya. Hmm. Kan ada restoran departemen, housekeeping departemen. Hmm. Dan saya ngambil di housekeeping. Terus dari kapal itu saya bisa ngambil apa ya? Bisa belajar kebudayaan dari Kebudayaan. masing-masing negara, Hmm. bisa belajar kedisiplinan. Itu Hmm. disiplin banget kalau di kapal pesiar. Harus tepat waktu. Terus di sana itu mengutamakan nomor satu itu sumber daya manusianya. SDM-nya. Iya. Hmm. Soalnya dari sana pas pada saat kami itu ada waktu itu berangkat 5 anak ya, 5 anak sama saya. Ada yang S1 hukum, Hmm. ada yang S1 ekonomi. Hmm. Itu teman-teman saya ada yang dari Medan, ada yang Medan. dari Jogja. Kebetulan satu kloter Hmm. berangkat pertama. Yang lulus SMA itu cuma saya saja. Hmm. Tapi pada saat ke kapal pesiar itu kita ngambilnya housekeeping departemen semuanya. Hmm. Jadi pas dari sana itu kita start mulainya itu sama-sama cleaning service semua. Sama-sama Iya. ya. Hmm. Jadi di sana itu nggak harus dari bawah semua iya ya. nggak membedakan itu kamu itu lulusan S1 apa enggak itu. ada. Nah waktu itu kita start dari awal. Hmm. Dari sana itu ada ketat banget, ada supervisor yang ngecek terus ya, dilihat performa kerja. Hmm. Terus kalau yang bagus insya Allah itu cepat naik jabatan. Oh gitu Jadi ya. rumboy. Jadi performa gitu Iya. ya. Hmm. Waktu itu alhamdulillah Hmm. berangkat pertama saya 8 bulan, terus pulang libur 2 bulan, berangkat lagi. Alhamdulillah posisi saya naik kalau di istilah di kapal pesiar itu promosi, kayak Gitu. naik jabatan. Hmm. Dari cleaning service saya jadi room boy, bersih neker kamar-kamarnya tamu itu guys. Tapi itu tanggung jawabnya sangat besar. Oh, besar. Karena saya itu punya tamu sekitar kurang lebih itu 70 sampai 90 tamu Per hari. itu selama satu embarkasi. Jadi embarkasi itu sama angkatan. Iya, angkatan check gitu in. ya? Iya. Misalkan di hotel biasa itu ada istilah check in, check out. Kalau di kapal pesiar embarkasi sama disembarkasi. Oh gitu. Dan itu 80 tamu itu ikut di kapal kami selama 1 minggu. Dalam 1 minggu itu kita berpergian di benua di negara Amerika ya, Iya. itu singgah 2-3 bagian negara bagian. Sisanya itu kita di Side di laut terus. Di laut terus Nah, ya, di tengah-tengah. Iya. Nah, jadi kalau di kapal besar itu kalau semakin naik jabatan, kita itu tanggung jawabnya Semakin besar ya. Terus kalau kita menghandle tamu itu, kalau di sana itu wajib kita hafal nama tamu. Misalkan ini tamu baru datang, itu besoknya itu kita harus hafal nama-nama tamu separuhnya, 40-nya harus tahu semua. Terus hari berikutnya lagi itu 80 orang tamu itu kita harus tahu namanya. Jadi sebelum kita kerja biasanya ada meeting khusus room boy itu kita dipanggil satu persatu room boy sama asistenku. Jadi saya itu punya 2 asisten yang bersihin bagian toilet itu. Kalau saya bagian neker tamu sama di bagian tempat tidurnya. Jadi saya ada 2 karyawan shift yang pagi sama sore. Kalau udah naik jabatan berarti di bawah ada karyawan gitu nanti ya? Iya, yang bantuin. Gitu. Soalnya saya menghandle itu sekitar 29 kamar sampai 30 lebih kamar. Dalam 1 hari itu saya wajib memberikan 2 kali servis, yaitu servis pagi ya. Morning service sama evening service. Nah, itu dari segi apa itu beban juga kadang kita tertekan sama supervisor sama manajer. Dari segi misalkan dari tamu itu dari segi fisik itu harus fisiknya itu harus benar-benar kuat. Benar-benar harus ini memadai ya. Harus pro banget ya, ya. Nah, ya alhamdulillah lumayan banyak pelajaran yang saya ambil, pengetahuan kebudayaan itu ya, dari kerja di kapal besar tersebut ya. Terus waktu itu saya totalnya sekitar 7 sampai 8 kali berangkat di kapal besar. Berarti kurang lebih berapa tahun Mas itu Mas?
Itu kalau dihitung totalnya berapa tahun sih itu apa? Nggak lama ya, Nggak lama, kan soalnya bentar ya. Iya, soalnya kalau kontrak udah naik jabatan itu 5 bulan pulang. 5 bulan pulang Ya, gitu ya. di rumah itu 5 cuma bulan pulang kalau di 2 bulan. KPS. Cuma waktu itu ada kalau keperluan penting yang sangat penting itu saya izin sampai 6 bulan. 6 bulan. Nggak apa-apa tapi ya. Nggak apa-apa. Sampai berusaha sekali untuk apa ya, membantu untuk melunasi utang-utang ayahku. Waktu itu adikku si Novi Bayu itu baru kuliah di STAN ya. Di STAN di ya, Jakarta ya? Di Jakarta ya, di Bintaro itu sektor 5 kalau nggak salah. Terus ya alhamdulillah dia sudah mulai online shop. Oh, dia juga mulai juga ya? Udah Pas lagi kuliah dia mulai ya? Ya udah mulai itu membangun toko online. Oh, gitu. Waktu itu dia jualan back cover. Oh, back cover ya? Ya back cover. Terus lama-kelamaan dia punya reseller. Terus punya yang dulunya dia itu ngambil barang yang sudah jadi. Terus dia udah mulai mengambil bahan apa buat dipotong sama admin atau karyawannya juga. Terus waktu itu dia toko online-nya dijual kalau nggak salah. Dia fokus di kalau nggak salah buat waktu itu saya kurang tahu sih. Jasa iklan apa gimana itu apa? Ya membentuk tim apalah gitu. Terus lagi fokus kalau nggak salah buat tuh Inseksila apa ya? Oh, lahirnya Inseksila ya. Berarti Ya. waktu tool Inseksila itu dirilis gitu ya. Mas Adi di mana posisinya? Masih di luar negeri? Itu Atau kayak sudah pulang? itu aku udah pulang. Udah pulang tapi nggak berangkat lagi ya? Atau berangkat lagi? Berangkat lagi pas waktu itu sebelum aku nikah. Belum nikah berarti sekitar tahun berapa ya? 2013 nggak salah? 15? Iya 2014-an. 14 ya. Iya sekitaran itu. Berarti sekitar ada berapa tahun ya? Intinya kalau kita dihitung-hitung dari mulai 2008 ya maksudnya? Ya 2007 2008. akhir ya 2008 lah. 2008 mulai Mas Adi ini Sampai bekerja ya 2014. 2014 ya di kapal pesiar di luar negeri ya, di Amerika Serikat juga ya. Muli lah. Nguli-nguli dolar cuy ya. Ya waktu itu gimana sih ya? Kalau di sana itu walaupun masih dalam satu perusahaan itu kadang beda manajemen. Oh gitu ya, repot juga ya. Iya. Kadang itu penuh tekanan. Jadi harus benar-benar mental kita itu benar-benar harus kuat. Tapi itu demi itu sih ya, demi orang tua, demi masa depan juga kan. Ya alhamdulillah. Waktu itu kan ya alhamdulillah banget punya bahu-membahu sama adik. Waktu itu gitu ya. adik saya ya alhamdulillah sudah memulai bisnis online, jadi saling bahu-membahu buat beresin lah ya. Beresin utang-utang. Sampai akhirnya itu saya kayak dia itu udah aku tinggal memikirkan buat masa depanku yang biar ditanggung sama dia gitu ya. Sisa-sisa semuanya kan masih banyak gitu. Terus aku waktu itu sampai kehabisan modal di rumah, nggak punya modal sama sekali Buat berangkat lagi Iya. ya, tadi ya berangkat. ya waktu itu saya sudah pas sebelum pulang, jadi pemikirannya beda banget waktu itu. Kalau pas berangkat mindsetnya udah beda banget ya. Kalau di sana itu kayak gitu melulu terus, kayak nggak ada sama sekali, nggak ada pemikiran buat untuk maju. Intinya ya, Keting- ngelakuin yang disuruh apa gimana Iya, gitu ya. itu. Kalau dibandingkan sama yang di rumah di Indonesia ini itu untuk pengetahuan tentang kayak dunia bisnis itu udah ketinggalan jauh. Soalnya kalau di sana itu fokusnya cuma kerja makan tidur guys. selama 6, 7 atau 8 bulan. Nggak ada libur. Ada libur full berarti ya? Ya, selama full. itu ya. Full. Wah, Itu luar libur biasa. cuma di rumah itu 2 bulan paling cepat. Bisa diperpanjang kalau ada alasan yang kuat lah. Ya. Iya. Waktu itu saya pulang udah nikah, terus mulai itu 3, 4, 5 bulan itu mulai ibaratnya mulai pusing, udah ke pulang itu udah bingung mau ngapain gitu ya. udah punya cicilannya. Waktu itu aku ngambil mobil waktu itu, sebelum berhenti aku nyicil DP dulu. DP mobil Ya selama 4 tahun. Mobil. Selama 4 tahun cicilannya 1 bulan itu
4,5 juta. 4,5 juta. Nah, Posisinya aku pas di rumah nggak ada udah kerjaan. nggak ada kerjaan, Nggak ada kerjaan. habis nikah lah. Waktu itu mau nggak mau aku harus gimana ya, harus Berputar otak iya, lah. berputar harus itu belajar ya. menyesuaikan dengan eh, apa ya, kayak Ya, yang lagi ada iya, gitu kan. waktu itu bingung banget sih. Terus ya waktu itu udah berjalan, kebetulan di kabupatenku itu ada itu gudangnya produksi knalpot. Jadi iya. mulai aku berhenti dari kapal tahun 2014. Jadi 2015 terakhir ya, nggak berangkat lagi ya. Iya 2014-an. Tapi sebelum itu 2012 aku udah mulai online knalpot, jualan ke teman-teman Oh, di berarti kapal pesiar. udah sempat online juga. Iya, Bro. tapi itu masih kayak kacangan lah. Iya, masih masih cek gitu ya. cuma posting di Facebook sama dari mulut ke mulut dari teman. Di sana kan kadang kalau anak kapal itu suka banget sama otomotif. Kamu katanya jualan knalpot, dari direkomendasikan dari temanku ke teman yang lain. Oh, dia jualan knalpot. Nah, akhirnya lumayan. Kadang ada yang beli 1 minggu 1 orang, 2 orang. Mereka itu bayarnya pakai US dollar. Pakai dolar ya, berarti Iya. jualannya keluar Enggak, ke luar negeri. dia bayarnya pakai uang dolar, kadang transfer pakai Oh, ke teman itu ya. Oh, dari yang teman ke aku. Kalau enggak, mereka kasih uang cash. Nanti saya tinggal kerja sama teman di rumah, suruh dikirim ke alamatnya temanku. Kebanyakan dari Bali sih, dari Bali, dari ya. Lombok, Berarti yang teman dulu kerja ya, Iya, yang kerja di iya. kapal itu ya. Kadang lihat postinganku di Facebook, loh, kamu kan anak kapal gitu. Iya, jualan knalpot ya? Iya, beli. Biasanya kan kalau dari Bali Mas itu beli ya. Saya mau order itu, kalau bisa lah sesama anak kapal kasih Yang agak miring gitu. ya udah. Biasa, Bos. Terus tapi Ya. ya lumayan, alhamdulillah lah. Dari tahun 2014 saya berhenti dari kapal, saya cuma punya jualan biasa saja, cuma posting lewat grup sama Facebook itu. Lewat grup sama Facebook di tahun 2000 dari 2013 13 ya. Ya 2012, 13, 14. Berarti 2012 itu pada saat lagi di rumah kali ya? Pada saat liburan di rumah, Liburan, pada ya. saat kerja di kapal juga. Iya, jadi pada saat pulang Iya. sambil itu ya. Iya. Gitu ya. Jadi pada saat pulang disambil itu. Jadi mulai seriusnya kapan Mas terjun di online nih sampai jadi seperti Aku sekarang? waktu itu 2000, kalau nggak salah 2014, 15, 16 masih nekunin yang postingan-postingan yang Facebook biasa itu. Oh, yang Facebook itu Iya. organik guys Iya, ya, organik bro. Terus Instagram waktu itu masih ada OLX apa ya? OLX ya. Sama berniaga.com. Ini ke OLX ya. Toko Iya. bagus apa tuh ya dulu ya? Iya, Iya, toko iya, bagus. toko bagus dulu. Maaf, toko bagus dulu. Waktu itu lumayan sih penjualannya. Itu waktu itu sampai disaranin sama adik ya, sama adik. Loh Mas, kamu itu jualannya pakai apa sih? Pakai postingan biasa Facebook? Loh, nggak nyoba yang berbayar saja gitu, yang pakai Facebook Ads gitu. Lah, itu kan aku nggak tahu caranya gimana gitu. Soalnya waktu itu aku usianya udah mau 30. 29-an, aku udah bebeh mikir-mikir ya. Udah pusing. Ya udah pusing. Nah, Iya. saya coba itu lihat-lihat di YouTube gitu. Terus cuma ya latihan yang waktu itu nggak bisa cara bayarnya gimana, itu juga saya nggak tahu sama sekali gitu. Cuma udah Di FB Ad ya berarti ya? Iya. Facebook Ad ya? Iya. Terus zamannya masih BBM 2015. BBM, masih BBM ya? Ya, 2015, 2016 masih zamannya BlackBerry itu ya. Kontak WA sama BBM itu lebih banyak BBM yang masuk gitu. Jadi aku targetnya itu cuma target laki-laki sama umurnya aja nggak aku setting gitu. Berarti asal gitu aja. Iya, terus budget ya kadang itu satu hari ya
yang cari yang paling minim itu 10.000. Dulu masih ini ya, kalau 10.000 dulu kan masih apa? Terus nggak tahu sama sekali, nggak tahu ada dashboard Facebook itu, aku sama sekali nggak tahu. Berarti mungkin langsung post aja kali ya? Iya, cuma buka HP, promosikan halaman gitu, udah bayar pakai bank transfer ya? Iya, Nah itu waktu ngiklan pakai BBM itu nanti kan harus nge-link kan ya? Itu gimana Mas, apa dicatat aja? Enggak, waktu itu kan belum ada link-link itu ya? Waktu itu aku nggak sama sekali nggak tahu jenis-jenis iklan itu ada apa aja. Ya? Yang penting itu promosikan halaman, udah terus postingan gitu. Plus di ininya copy ratingnya itu aku asal-asalan aja. Asal ya, terus sama nyantumin cuma pin gitu ya. Pin BB aja, pin BB. Jadi sesimpel itu. Tapi lumayan banget. Dulu itu misalkan budget iklan sehari 10.000 itu kadang sampai ada 40 sampai 50 undangan BBM. Dari cuma yang saya konfirm waktu itu cuma 20 sampai 30 aja udah keteteran. Terus daya beli orang pada situ udah jauh banget. Kalau dulu itu jarang banget PHP, kadang tanya-tanya bayar ya? Bayar dan transfer semuanya, nggak ada kayak COD-an zaman sekarang, nggak ada. Terus COD, malas COD. Yang lebih mantapnya lagi itu harga knalpot waktu zaman saya dulu itu masih tinggi, masih beres ya? banget itu, bisa satu set knalpot buat kelas 150 cc misalkan saya ambilnya 300 itu bisa dijual sampai 900 bahkan sampai 1 juta lebih. Jadi ya profit bisa per penjualan bisa sampai 500 ribuan. Kalau yang kayak kelas moge kayak Ninja 250 itu bisa profit 1 juta. Dulu tapi ya. Dulu lama kelamaan itu harganya hancur. Harganya hancur tuh ya. Hancur Penghancuran harga. Ya nggak ada yang itu sih di tempat saya belum. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah ada yang ibaratnya dari UMKM sendiri ada yang mengelola biar harganya itu hancur kayak di marketplace itu. Knalpot udah hancur banget. Jadi itu waktu itu saking nyamannya saya jual knalpot, profitnya lumayan. Jadi kayak saya itu waktu itu kayak stuck dalam artian mindset saya itu gimana ya, sama sekali nggak mau mempelajari produk yang lain. Knalpot terus, dan saya mulai beralih dari knalpot itu gara-garanya harganya sudah hancur. Terus kalau iklan lewat FB itu sekarang udah biayanya mahal banget. Terus cuma balik modal saja. Balik modal doang. Akhirnya belajar dari teman-teman sama Mas Uun sama yang lain gitu, cari referensi gitu, kadang kalau ada yang ngumpul di kabupaten saya atau di mana di Purwokerto saya merapat kadang. Nah terus saya 2000 berapa ya, 2000 belum lama malah 2018 kali 2019 awal 2019 saya mulai belajar niche market lain ya. Selain otomotif ya? Iya, intinya selain otomotif saya mulai belajar di dunia fashion. Dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit bisa menemukan pola ya, pola ritme, cara beriklan. Kadang saya sharing sama teman, dia nyaranin ini, kadang saya berusaha mempraktekkan yang sama persis, itu kadang juga hasilnya beda ya. Terus ya alhamdulillah sekarang sih ya dari sering kita mulai action itu makin lama ritme di polanya itu akan ketemu dengan juga ya. Kalau nggak salah Mas Andi juga waktu itu pernah ini ya jual bantal bayi terus macam-macam ya. Iya, saya punya produk gigi juga untuk gigi ya. Iya, kalau itu sih masih dropship. Kalau yang kayak bantal bayi anti-peang itu alhamdulillah udah brand sendiri. Ya. Iya. Kalau knalpot juga udah brand sendiri, tapi sekarang udah nggak aku fokusin. Nggak fokus dulu. Cuma kalau ada orang yang pesen ya dibikinin ya. Iya, admin kami layanin gitu. Kami bikinin. Berarti brand ada berapa Mas sekarang? Sekarang itu baru ada 3 ya Pak?
3 sama Yang muslim itu. bulu mata. Oh, bulu mata ya. Ya. Bulu mata juga guys ya. Bulu mata. Hmm. Bulu mata, terus bantal bayi sama Bantal bayi. Knalpot knalpot. yang apa 86 ya? Iya, 86 racing. Gitu. Untuk bantal bayinya apa namanya Mas? Baby twins Baby ya. twins ya. Kalau baby mau twins. ini reseller sama dia aja. Ya, Profitnya gede loh, lumayan. lumayan lah. Heeh. Margin masih bisa. Masih ngangkat gitu. Ngangkat, Dari ya. dia gulakan ntar Mas Ida bisa di ini Iya. dari Mas Adi. Nah, Heeh. untuk sementara ya imbas dari ini apa COVID Oh ya, iya COVID. Heeh. itu sangat Pengaruh, sangat ya? pengaruh banget. Hmm. Bahkan saya itu sampai lemes banget gitu. Mm-mm. Produk yang saya jual itu boro-boro buat gaji karyawan ya. Mal poncos kali ya. Iya. Poncos. Yang penting kalau udah balik modal itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah. banget gitu. Berarti emang ngimbas banget itu ya untuk corona ini. Nah, kemarin saya lihat juga Mas Adi kan banyak betul orderan sampai ratusan piece per hari kan, sampai 500 piece. Nah itu jualan apa kok bisa sampai Nah. gitu Mas? Itu Mas. Kayak gitu saya sendiri sih nggak nyangka juga. Eh, belajar dari apa produk-produk atau iklan yang sebelum corona, terus pada saat corona udah berimbas ke Indonesia itu ya, saya masih jualan produk yang saya jual sebelumnya itu dengan margin profit yang masih sama. Terus banyak biaya yang masuk masih tetap, cuma udah apa banyak yang respon gitu. Saya kadang wanti-wanti sama admin mereka itu jangan sampai lupa kalau ada yang no respon itu kendalanya di mana, apa berhenti di ongkir, berhenti di harga. Terus rata-rata itu pada sekarang itu berhenti di harga gitu. Di harga ya. Terus lama-kelamaan selang beberapa minggu itu aku riset produk ya. Riset produk, terus aku belajar dari apa permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Jadi memang ini Mas apa namanya harus berpikir bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan lah gitu kan Iya. di tengah yang wabah ini. Iya, harus bisa apa ya? Kalau aku sih Spekulasi lah kayak gitu ya. ya, terus Nyari-nyari. kalau aku waktu itu jadi dibikin seandainya loh. Seandainya kalau saya jadi pembelinya pada saat corona ini gimana kalau saya suka produk yang saya jual. Nah, Tapi ya. sekarang saya sudah sekarang ini kan udah mulai apa daya beli masyarakat udah turun, cuma mulai memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang primer saja Nah, yang betul, dibeli. betul. Nah akhirnya aku riset produk yang kira-kiranya dijual itu masih berhubungan dengan COVID ya, dengan corona, tapi bukan masker sih, bukan masker bukan. Nah terus sambil melihat juga daya beli masyarakat sekarang, jadi yang dulunya profit per pieces itu sampai kadang 120, 130 ribu, saya turunin. Jadi 70, Iya. 60 Ya, ya. jadi 80, 85, 75 gitu. Berarti itu salah satu strategi ya guys ya. Jadi agak ditekan keuntungannya jangan gede-gede. Soalnya melihat juga daya beli pasar, karena kondisi saat ini udah ngedon banget gitu. Itu mereka udah mulai memikirkan kebutuhan yang pokok-pokok saja. Nah, akhirnya saya testing produk yang masih berkaitan ya. Ya banyak lah, nanti teman-teman bisa lebih tahu lah. Bisa explore ya. Iya. Saya kan masih newbie, masih Wah, ini masih master newbie. ini. Jadi Master. apa teman-teman yang lebih tahu lah. Terus saya jual, cari profit yang gede banget. Yang penting itu laku gitu, habis. Terus bisa bayar karyawan dan masih profit gitu ya kan. bikin strategi di kayak landing page-nya itu. Trik. Misalkan gimana caranya yang saya jual satu pieces, misalkan aku margin profitnya itu kalau satu pieces 60.000 doang ya. Tapi gimana caranya kalau ada orang beli, saya itu profitnya itu bisa 100.000 gitu. Akhirnya kita bikin itu paket-paket hemat. Oh, bandel-bandel gitu ya, Iya. paket ya. Iya, tapi setelah itu kan ya lumayan sih, udah di testing kebanyakan dari customer itu mintanya yang
promo sama paket. Hmm. Dan itu yang saya incar gitu. Hmm. Kalau mereka beli ini berarti aku itu profitnya masih 100 gitu. Iya. Jadi kebanyakan itu nggak beli satu pieces. Belinya 2 atau 3 malah Iya. ya. Jadi profitnya masih 100-an gitu. Jadi kan masih aman. Iya betul. Terus dicoba 1 minggu itu lumayan, biayanya itu murah. CBR-nya itu murah sampai saya itu nggak nyangka itu ada yang 1.200, ada yang 1.500, ada yang 2.000. Belum ada yang waktu itu belum ada yang 5.000 ke atas. Mungkin waktu itu belum banyak advertiser ya. Periklan lagi sih ya. Jadi masih murah ya. Sekarang kan tahu sendiri lah. Dan alhamdulillah terus saya scale up budgetnya pelan-pelan gitu. Nggak langsung besar. Takut trauma kena ame gitu. Ya, kadang kalau saya scale up itu Amai skala aduh udah umum banget itu. Oh ya Mas, saya mau tanya lagi nih. Kan banyak nih platform nih kan, Google Ads, YouTube Ads, Shopee, dan lain-lain itu jenisnya lah. Kenapa pilihnya kok Facebook Ads tuh? Kenapa? Apa cinta banget atau gimana Mas? Ya karena simpel aja ya, karena saya bisanya di Facebook Ads aja gitu. Awalnya sih dari awal sih ya. Iya dari awal. Ya cuma sekarang sih yang udah jalan sama di Instagram. Oh Instagram ya berarti. Instagram organik sama IG Ads gitu jalan. Tapi lebih suka di FB Ads-nya ya. FB Ads itu. Ya siapa tahu nanti bisa belajar dari saya yang belajar guys. Masternya itu saya yang belajar dari Google Ads itu. Enggak bisa ya. Sekarang nih tadi kan udah ngomong nih kan macam-macam tentang Facebook, tentang pengalaman dari Mas Hadi. Nah, sekarang kita akan minta sedikit strategi yang mungkin jadi andalannya Mas Hadi nih selama ini, dari strategi beriklannya bagaimana, terus scale up-nya bagaimana. Mungkin dari teman-teman kan banyak banget suka nanya nih, khususnya yang scale up itu kan. Nah, bagaimana nih strategi scale up-nya atau strategi dari awal sampai scale up? Kalau budgetnya gitu. Kalau iklan yang saya jalanin sekarang ini sih saya selalu pakainya CBO ya. CBO ya pakainya. CBO. Kenapa Mas itu Mas pakai CBO? Ya enak juga sih. Dulu pada zamannya belum ada fitur CBO ini kan, kadang kalau kita beriklan dengan satu campaign dengan adset yang banyak itu, kadang kan budget iklan kita itu kalau kita nggak mantu kadang suka kelabas gitu ya. habis ya. Ke performa iklan yang ada jelek ini tuh. Iya. Tapi dengan adanya CBO lumayan. Jadi intinya kalau nggak pakai CBO itu nggak bisa ngatur ya. Artinya kita yang ngatur ya, atau kita yang menentukan iklan itu bagus atau enggak. Sedangkan kalau pakai CBO itu mungkin udah otomatis gitu ya. Dipilihin ya. Iya, dari Facebooknya budgetnya itu dibelanjakan ke performa iklan yang difokuskan ke yang lebih bagus. Itu udah otomatis ya. Kadang sih ya lumayan sih, kadang satu campaign ada banyak adset ya, ada sampai kadang 30 sampai 50 adset ya. Banyak banget ya. Satu campaign Mas. Iya, satu campaign. Kadang sampai satu campaign kadang sampai misalkan 50 adset diarahkan ke iklan yang sama, ad yang sama. Ad yang sama, berarti adnya satu. Iya. Terus nanti campaign yang kedua. Adnya satu ya. Campaign yang kedua aku divariasi di bagian ads-nya. Oh, di bagian ads. Ya, ads-nya tetap sama. Terus ads-nya sama tapi diarahkan gambarnya ya. Konten iklannya itu ke yang ads yang berbeda ya. Terus campaign ketiga juga sama gitu, diarahkan ke sama ya. Gambar ya. Iya. Berarti yang bisa diambil di sini targetingnya sama ya guys ya. Targetingnya sama. Nanti ada variasi di konten iklannya ya. Iya. Itu strateginya Mas Hadi ya. Nanti setelah itu cari campaign yang lumayan ya, yang winning ya. Nanti kan teman-teman udah lebih jago lah dari saya. Nah, dia suka nanti pakai rule. Kalau aku sih seringnya pakai rule. Pakai rules ya? Iya bisa. Tapi kalau pakai rule, saya lihat marginnya dulu, margin produk. Sebelum menggunakan rule, lihat margin produk dulu. Ya kadang misalkan margin produknya masih di atas 100, itu kadang saya katok itu misalkan CPR kurang dari CPR-nya misalkan 50.000 aja masih saya hajar, ya, masih profit sih. Gitu. Jadi kadang saya selalu pakai roll kadang. Kalau produknya marginnya di bawah 100, kadang saya patok ke CPR cost-nya yang berapa gitu. Jadi nggak semua produk saya patok di cost
ini langsung off semua langsung aset. off gitu, misalnya cost-nya itu melebihi dari yang kita tentukan gitu ya. Iya. Berarti tergantung produk gitu ya namanya. Nanti di pada saat jam 12 malam Jam 12 malam itu mulai dari nol semua. benar semua. Ya. Itu on semua. On semua lagi Iya, ya. iya. Nanti kan Proses kalau lagi proses ya. lagi nanti kalau yang udah kita set itu cost-nya melebihi yang kita Kita set itu tentukan. off sendiri. Berarti untuk atur rulesnya lebih kepada CPR ya. Iya, Kepada CPR, bukan kepada jangkauan atau dan lain-lain berarti. aku Ya. kadang gitu. Yang penting masih profit. Yang penting mati profit sih. Ya, yang penting. aku terus terang saja aku Pusing lah bikin Pusing, banyak-banyak apa apa? nggak sih pusing-pusing. nggak bisa baca dashboard. Intinya itu Oke. iklan profit bisa gaji admin, ya udah ajar terus. Alhamdulillah ya. Ada strategi lain Mas Adi dari pengelolaan CS-nya mungkin biar closing rate-nya tinggi. Nanti kayak gini, mungkin sih sudah teman-teman lebih jago juga. Aku cuma newbie ya pemula. Selain ngandalin sharing dong. kayak gini, jadi walaupun saya itu fokusnya di Facebook Ad ya, misalkan saya ada CS ada 15-an itu, saya ngasih akses ngasih akun-akun ke CS saya itu, ke CS. Misalkan produk yang saya jual itu saya jual juga di kayak di Shopee, kayak di Facebook Marketplace, kayak itu di ya. kayak di Instagram gitu. Nanti saya arahin ke COD semua gitu. Berarti sambil lagi itu sambil ke yang lain ya. Ya, jadi kadang kan ada teman-teman yang CS cuma fokus di nunggu lead masuk aja masuk. gitu. Kalau nggak ada lead masuk kadang ngantuk atau gimana kan waktunya mubah lah. Saya gunain itu, jadi satu CS saya kasih satu akun Instagram, saya kasih Facebook Marketplace, akun Shopee. Jadi produktif lah ya nanti ya. Jadi sambil nunggu lead masuk, kadang ya posting apa atau jawab apa. Buat backup lah, misalkan dari iklan Facebook Ad-nya hari ini misalkan kan nggak selamanya performanya bagus. Iya betul. Ya. Ada hari-hari tertentu kadang bagus banget. terus Ya. kadang boncos lah. Nanti kalau ada backupnya dari organik traffic kan lumayan ada tambahan buat nutup itu juga buat gaji mereka juga. Iya. Jadi gitu ya guys ya, apa strateginya lah kurang lebih. Sebenarnya sih umum aja ya. Simple lah. Simple tapi ini dari adset tadi mungkin ya, dari 3 sampai 50 per kampanye Mas ya. Plus targeting tadi variasinya itu misalnya ada 3 kampanye ya Mas ya. Iya. 3 kampanye itu targetnya sama, tapi nanti yang berbeda itu ada di variasinya ya, variasi apa ya iklannya ya. Iya, kalau misalkan mau nyoba satu campaign kadang aku iklan konversinya saya bantu dengan iklan interaksi. Tapi PPE. ya PPE, tapi aku arahin ke ID iklan yang sama. Cuma buat bantu social proof. Iya, biar banyak yang komen like gitu ya. Kayak gitu saja. Oke itu ya. Lumayan. Mantap tuh. Dagingnya. Nah, sekarang ke tahap ini ya, apa namanya? Kita tahu lah cerita tentang Mas Adi ya, dari mulai awal tadi beliau mengawalinya bagaimana ya kan, dari merantau ke luar negeri dulu ya kan, bahkan bertahun-tahun ya, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, itu cukup lama sampai akhirnya sekarang dia udah fokus bisa online dengan berapa admin, 27 Mas ya? Untuk sekarang ini sih kurang dari itu karena Ya, hampir segitu. Spesifiknya sih saya nggak nanya lagi, lupa. Jadi kan sampai segitu. Puluhan lebih lah, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa mengurangi pengangguran, paling penting itu ya, bisa memberdayakan. Dan yang terakhir nih Mas Adi nih, tips buat para advertiser untuk menghadapi terutama ini ya apa algoritma Facebook dan faktor keboncosan dan lainnya, supaya kita nggak menyerah Mas Adi loh, supaya kita sampai berhasil itu seperti Mas Adi ini. Tipsnya gimana Mas? Ada tips sendiri apa harus mentalnya kuat pokoknya? Ya bisa juga itu. Kalau bagi saya sih kayak gini, misalkan ya sering action lah, konsisten gitu. Konsisten ya. Kalau kita udah mempunyai produk yang ibaratnya performanya lagi bagus itu, kita jangan pasrah, jangan santai-santai saja. Karena pada saat nanti itu produk akan saturate gitu ya. Down. Jadi kita harus selalu siap-siap aktif gitu ya. action ya, testing produk yang lain. Pada saat performa itu produk itu udah down banget, kita udah siap cadangan gitu ya. Dan
jadinya itu CS kita nggak nganggur. Nah. Kadang kan ada yang kayak gini, misalkan udah santai-santai produk kita winning, kita santai-santai, pada saat itu down banget, iklan bonus terus, makin lama budget iklan menipis, terus iklannya off, CS-nya nganggur kan kasihan kayak gitu. Jadi harus rajin-rajin casting, terus konsisten, terus apalagi ya, sambil bisa memanfaatkan sebuah momentum ya, penting itu. Contohnya ini sekarang kayak misalkan kayak kemarin iklan lagi pada saat pandemi ini kan banyak lah kadang teman-teman yang udah beriklan kadang off karena boncos atau apa, kadang ada yang bisa masih bertahan, itu alhamdulillah banget ya. Nah kayak kemarin saya sendiri ya lumayan ada produk yang winning, terus hajar aja selagi apa ibaratnya momen waktu ini itu lagi itu dimaksimalin ya. Maksimalin aja, langsung hajar aja. Jadi gini ya, berarti kesimpulannya ya apa? Kalau lagi nemu momentum plus dapat produk yang ini ya, iya, dimaksimalin aja, jangan tanggung-tanggung. Karena itu saat-saat itu nggak tahu lagi ya itu atau besok ada ya lagi kan? atau gimana itu kita nggak tahu. Jadi hajar aja, terus scale up. Ya, tapi mau lagi kita dapat tambang emas lah gitu. Lumayan. Jadi intinya kayak gitu, rajin testing ya, terutama teman-teman ya. Sampai nanti kan kalau kita rajin kan Ya, pasti ketemu lah ya. ya syukur-syukur teman-teman udah mempunyai brand sendiri kan, Syukur-syukur tinggal brand sendiri. ngembangin brandnya gitu. Kalau saya sendiri sih Fokus kebanyakan dropship sih. Udah Oh, punya. malah fokus dropship juga ya? Iya, ada yang dropship, ada yang pakai brand sendiri, saling membantu. Berarti kalau dropship kita buat ya pemasukan tambahan gitu ya, sambil buat Sama ini ya penetrasi ya. acak-acakan. Oh, ngeri, bohong deh. Sudah kan ya. Ya mantap banget ya sharing-sharing dari Mas Adi. Saya juga banyak belajar hari ini dari Mas Adi, yang mungkin tadi banyak yang saya belum tahu, dan mudah-mudahan teman-teman nanti dapat ini juga ya, dapat insight atau wawasan dari obrolan kita dengan Mas Adi dari Purbalingga, atau lebih tepatnya dekat kampung Maketer lah ya. Iya, Dekat situ ya. iya dekat. Mungkin gitu aja ya sharing dari Mas Adi, dan saya juga selaku yang punya channel ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jika kalau bermanfaat silahkan di subscribe aja, tapi kalau kira-kira nggak bermanfaat nggak apa-apa, nggak subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.